Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nurlianti dengan NIM 23032003. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai konsumsi dan ekonomi syariah. Kita berbicara tentang kebutuhan manusia, tentang perilaku konsumsi, tentang konsep halal dan thayyib, tentang maslahah, tentang bagaimana Islam mengajarkan manusia untuk menikmati nikmat Allah secara seimbang, tidak berlebihan dan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Pertanyaan ini sangat mudah, tetapi sebenarnya sangat penting. Jika ada konsumsi, lalu siapa yang menyediakan barang yang dikonsumsi itu? Kita makan nasi, siapa yang memproduksi? Petani, penggiling, distributor, pedagang. Dan kita memakai pakaian, siapa yang memproduksi? Tentunya pabrik, desainer, pekerja, pelaku usaha. Kita menggunakan smartphone, juga ada industri, ada teknologi, ada tenaga kerja, ada rantai produksi panjang di belakangnya. Nah, artinya ketika kita berbicara konsumsi, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang produksi, karena dua hal ini sangat berhubungan. Tidak ada konsumsi tanpa produksi. Nah, dan produksi tidak akan berjalan tanpa kebutuhan konsumsi. Nah, inilah mengapa dalam ekonomi, konsumsi dan produksi sering dipelajari secara berpasangan. Tetapi ekonomi syariah memberikan sesuatu yang lebih dalam. Islam tidak hanya bertanya berapa banyak yang diproduksi, tetapi juga bertanya bagaimana barang itu diproduksi, apa tujuan produksinya, apakah proses produksinya halal, apakah produksinya memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, coba kita lihat realitas dunia modern. Hari ini persaingan bisnis sangat ketat, industri berkembang cepat, pasar semakin global, teknologi berubah sangat cepat. Banyak perusahaan berlomba meningkatkan laba, meningkatkan produksi, meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, dan itu wajar dalam dunia bisnis. Tetapi saya ingin bertanya, apakah peningkatan keuntungan boleh dilakukan dengan cara apa saja? Nah, disinilah ekonomi Islam mulai berbicara. Karena dalam sebagian praktik ekonomi modern, kadang muncul persoalan eksploitasi tenaga kerja, manipulasi kualitas produk, iklan menyesatkan, produk berbahaya, kerusakan lingkungan, produksi tanpa tanggung jawab sosial. Maka pertanyaannya menjadi semakin penting. Apakah semua produksi otomatis baik? Nah, itu belum tentu. Karena dalam ekonomi syariah, produksi bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga aktivitas moral. Bahkan dalam perspektif Islam, bekerja, berusaha, menghasilkan produk, memberi manfaat bagi masyarakat, semuanya bisa bernilai ibadah. Nah, ini yang menarik karena Islam memiliki cara pandang yang sangat produktif terhadap kerja. Islam tidak mengajarkan kemalasan, Islam tidak mengajarkan pasif, Islam mendorong manusia untuk bekerja, berkarya, berusaha, menghasilkan manfaat, membangun kehidupan. Nah, coba kita renungkan, dari mana datangnya makanan yang kita makan? Ada kerja keras petani, ada distribusi, ada pengolahan, ada perdagangan, ada banyak tangan yang bekerja. Dan Islam menghargai kerja seperti ini. Bahkan ada ajaran Islam yang menekankan pentingnya usaha dan produktivitas. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita berpikir lebih kritis. Mengapa seseorang melakukan produksi? Nah, mungkin jawabannya untuk memperoleh keuntungan. Tapi, apakah keuntungan satu-satunya tujuan produksi dalam Islam? Nah, ini salah satu pembahasan utama kita hari ini. Karena dalam ekonomi syariah, keuntungan penting, tetapi keuntungan bukan satu-satunya orientasi. Ada sesuatu yang lebih besar, yaitu keberkahan, kemanfaatan,
laha sosial, dan tanggung jawab moral. Dan inilah yang membuat ekonomi Islam memiliki karakter yang unik. Nah, coba kita gunakan contoh sederhana. Bayangkan ada dua perusahaan makanan. Perusahaan pertama sangat sukses secara finansial, tetapi menggunakan bahan yang berbahaya, mengurangi kualitas, menipu konsumen, manipulasi informasi. Dan yang perusahaan yang kedua mencari keuntungan juga, tetapi menjaga kualitas, menjaga halalnya, menjaga keamanan produk, menjaga hak pekerja, dan menjaga tanggung jawab sosialnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, dalam perspektif ekonomi syariah, apakah keduanya sama? Tentu saja tidak, karena Islam tidak hanya melihat angka keuntungan, Islam juga melihat nilai di balik keuntungan itu. Nah, inilah yang akan menjadi fokus besar pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas apa itu produksi dalam ekonomi syariah, apa tujuan produksi dalam Islam, apa motivasi seseorang produsen muslim, dan apa saja prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Karena kalau konsumsi berbicara tentang bagaimana manusia menggunakan barang, maka produksi berbicara tentang bagaimana manusia menghasilkan barang dan jasa secara bertanggung jawab. Nah, saya ingin kita melihat satu fenomena dunia modern. Hari ini banyak bisnis lahir, startup muncul, UMKM berkembang, bisnis digital tumbuh, artifisial berkembang, produksi berubah, cara manusia bekerja berubah, tetapi ada satu pertanyaan yang tetap relevan. Bagaimana menjaga nilai syariah di tengah perubahan ekonomi modern? Nah, disinilah pentingnya memahami prinsip produksi dalam ekonomi Islam, karena ekonomi syariah bukan hanya teori masa lalu, tetapi memiliki relevansi besar untuk menjawab tantangan ekonomi hari ini. Baik teman-teman, siapkan kembali fokusnya, karena setelah pengantar ini kita akan masuk pada pembahasan pertama. Nah, baik teman-teman, sekarang kita memasuki pembahasan inti kita, yaitu mengenai produksi dalam ekonomi syariah. Dan saya ingin memulai bagian ini dengan satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya produksi itu? Kalau kita mendengar kata produksi, biasanya pikiran kita langsung menuju ke pabrik, mesin, industri, barang, manufaktur. Padahal cakupan produksi jauh lebih luas daripada itu. Nah, teman-teman, secara umum, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perhatikan kalimat ini, menghasilkan barang atau jasa. Artinya, ketika petani menanam padi, itu produksi. Ketika pengusaha membuat roti, itu produksi. Ketika programmer membuat aplikasi, itu produksi. Ketika dosen mengajar, memberikan jasa pendidikan, itu juga bagian dari produksi jasa. Jadi, produksi tidak selalu berarti membuat barang fisik. Sekarang saya ingin bertanya, mengapa manusia melakukan produksi? Nah, jawabannya itu sederhana. Karena manusia mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan manusia terus berkembang. Nah, disinilah produksi menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi. Karena tanpa produksi, tidak ada barang, tidak ada jasa, tidak ada aktivitas ekonomi, dan tidak ada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, tetapi ekonomi syariah juga mengajak kita melihat produksi dari sudut pandang yang lebih dalam. Islam tidak hanya bertanya, apa itu produksi? Tetapi juga bagaimana proses produksinya, apa tujuan dari produksi ini dilakukan, dan apa produk itu membawa manfaat. Dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat ekonomi Islam memiliki karakter tersendiri.
Nah, mari kita bandingkan secara sederhana. Dalam ekonomi konvensional, produksi sering dipahami sebagai aktivitas untuk menciptakan nilai guna serta memperoleh keuntungan ekonomi, dan tidak ada yang salah dengan mencari keuntungan, karena bisnis memang membutuhkan keuntungan agar bisa bertahan. Tetapi dalam ekonomi syariah, keuntungan bukan satu-satunya tujuan. Ada nilai lain yang sangat penting, yaitu halalnya, keadilannya, maslahannya, dan keberkahannya. Nah, inilah yang penting, karena dalam Islam, aktivitas produksi bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga aktivitas moral, bahkan bisa bernilai ibadah. Nah, coba kita renungkan, jika seseorang bekerja dengan jujur, membuat produk yang bermanfaat, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan usaha secara amanah, bukankah itu juga bentuk kontribusi sosial? Nah, Islam menghargai produktivitas seperti ini. Teman-teman, sekarang kita masuk lebih jauh. Apa saja faktor produksi? Nah, dalam ekonomi secara umum, kita mengenal tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan dalam ekonomi syariah, faktor ini juga penting, tetapi penggunaannya harus berada dalam koridor etika. Nah, contohnya itu tenaga kerja. Islam mengakui pentingnya tenaga kerja, tetapi Islam juga melindungi hak pekerjanya. Upah yang adil, perlakuan manusiawi, tidak ada eksploitasi, tidak ada kezoliman. Nah, ini yang penting, karena kadang dalam praktik ekonomi modern, peningkatan produksi dilakukan dengan menekankan pekerja, jam kerja yang berlebihan, upahnya rendah, lingkungan kerjanya buruk. Nah, maka yang menjadi pertanyaannya, apakah peningkatan produktivitas boleh mengorbankan keadilan? Nah, dalam ekonomi syariah, jawabannya jelas tidak. Karena tujuan ekonomi Islam bukan sekedar efisiensi, tetapi efisiensi yang bermoral. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Nah, jika saya bertanya, apa tujuan orang berproduksi? Nah, sebagian besar mungkin menjawab untuk mendapatkan keuntungan. Dan jawabannya itu tentu benar. Keuntungan memang penting. Bisnis tanpa keuntungan sulit bertahan. Tetapi dalam Islam, tujuan produksi jauh lebih luas. Pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Ini yang poin yang penting. Produksi membantu masyarakat memperoleh makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan transportasi. Artinya, produksi memiliki fungsi sosial. Kedua, menciptakan kemaslahatan. Nah, konsep maslahah muncul kembali karena ekonomi syariah selalu berbicara tentang manfaat. Produksi yang baik bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata. Sekarang saya ingin memberi contoh. Ada perusahaan yang memproduksi makanan sehat berkualitas, membantu masyarakat memperoleh nutrisi yang baik, menjaga keamanan pangan. Apakah ini hanya bisnis? Tentu saja tidak. Ada dimensi dimanfaatkan sosial di dalamnya. Contoh lain, ada usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat, membantu ekonomi keluarga, meningkatkan kesejahteraan lingkungan. Nah, ini juga bentuk kontribusi produksi. Nah, teman-teman, dalam Islam, motivasi produksi tidak boleh berhenti pada materialisme. Islam mengakui keuntungan, tetapi Islam juga mengenal konsep falah. Apa itu falah? Nah, falah itu kesuksesan dunia dan akhirat. Ini yang menarik karena berarti seorang produsen muslim tidak hanya bertanya,
berapa laba saya, tetapi juga apakah usaha saya halal, apakah usaha saya bermanfaat, apakah usaha saya memberi dampak baik, apakah usaha saya mendekatkan saya pada keberkahan. Nah, inilah perbedaan penting. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman melihat dunia bisnis modern. Hari ini banyak perusahaan sukses secara finansial, tetapi muncul pertanyaan etis. Apakah produknya aman? Apakah informasinya jujur? Apakah pekerjaannya diperlakukan adil? Apakah lingkungannya dijaga? Nah, pertanyaan seperti ini sangat relevan dalam ekonomi syariah, karena Islam tidak memisahkan bisnis dari moralitas. Nah, motivasi produksi dalam Islam juga berkaitan dengan ibadah. Ibadah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana produksi bisa menjadi ibadah? Nah, mari kita pahami, jika seseorang bekerja dengan niat halal, mencari nafkah halal, memberi manfaat, menjalankan usaha dengan amanah, maka aktivitas ekonominya memiliki nilai ibadah. Ini konsep yang sangat kuat dalam Islam. Artinya, agama tidak hanya hadir di masjid, tetapi juga hadir di pasar, di pabrik, di kantor, di toko, di industri. Nah, inilah yang membuat ekonomi Islam sangat komprehensif. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Nah, apa saja sih prinsip produksi dalam ekonomi syariah? Nah, yang pertama itu prinsip halal dan thayyib. Ini fondasi. Produk yang dihasilkan tentunya harus halal, prosesnya halal, bahannya halal, tujuannya halal, dan hasilnya memberi manfaat bagi masyarakat. Coba kita gunakan contoh sederhana. Apakah produsen muslim boleh memproduksi barang yang merusak masyarakat? Misalnya produk ilegal, produk berbahaya, produk yang menipu konsumen? Jawabannya tentu tidak. Karena produksi dalam Islam harus selaras dengan kemaslahatan. Nah, yang kedua, keadilan. Prinsip ini sangat penting. Adil terhadap pekerja, adil terhadap konsumen, adil terhadap mitra usaha, dan adil terhadap lingkungan. Nah, jadi ini yang menarik, karena kadang perusahaan berbicara tentang profit tetapi melupakan keadilan. Padahal dalam ekonomi syariah, keuntungan tanpa keadilan menjadi persoalan serius. Nah, adapun yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Produksi tidak boleh hanya memikirkan keuntungan pemilik modal, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat. Sekarang kita lihat contoh modernnya, produksi industri yang menghasilkan polusi, kerusakan lingkungan, limbah, eksploitasi sumber daya. Nah, pertanyaannya, apakah semua ini sesuai dengan prinsip syariah? Nah, disinilah pentingnya konsep tanggung jawab sosial. Keempat, adapun efisiensi dan profesionalisme. Islam mengajarkan kualitas kerja, produktivitas, kompetensi, perencanaan, pengelolaan yang baik, karena menjadi produsen muslim bukan berarti anti efisiensi. Justru Islam mendorong profesionalisme tetapi yang tetap bermoral. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu studi kasus kecil. Bayangkan ada dua bisnis. Bisnis pertama keuntungannya besar, tetapi produknya menipu kualitas, pelayanannya buruk, pekerjaannya dieksploitasi. Nah, adapun bisnis yang kedua mencari keuntungan juga, tetapi transparan, jujur, menjaga kualitas, menghormati pekerja, menjaga halal. Nah, menurut Anda mana yang lebih sesuai dengan prinsip produk syariah? Nah, disinilah analisis mahasiswa diperlukan.
karena kita bukan sekadar menghafal teori, tetapi mampu membaca praktik ekonomi nyata menggunakan perspektif syariah. Nah, teman-teman, pada akhirnya produksi dalam ekonomi Islam bukan sekedar proses menghasilkan barang dan jasa, tetapi proses menghadirkan manfaat, menjalankan amanah, membangun kesejahteraan, menjaga nilai moral, dan mencari keberkahan bersama keuntungan. Itulah efisiensi besar produksi dalam ekonomi syariah. Sebelum kita menutup pembahasan produksi dalam ekonomi syariah, saya ingin kita memperdalam analisis, karena semakin kita membahas produksi, semakin terlihat bahwa produksi dalam Islam bukan sekedar urusan membuang barang lalu menjualnya, tetapi menyangkut cara berpikir ekonomi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan orientasi kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tambahan yang sangat penting, perbandingan produksi konvensional dan produksi syariah. Nah, teman-teman, mari kita mulai dari pertanyaan sederhana, apa perbedaan mendasar produksi konvensional dan produksi syariah? Coba kita pikirkan kalau kita melihat teori ekonomi modern. Tujuan perusahaan sering dirumuskan cukup jelas, meningkatkan profit, memperbesar market share, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, memaksimalkan keuntungan, dan secara bisnis ini emang logis. Tetapi ekonomi Islam bertanya lebih jauh, apakah profit cukup menjadi satu-satunya kompas? Nah, disinilah mulai muncul perbedaan. Dalam produksi konvensional, seringkali ukuran keberhasilan sangat terpusat pada laba. Semakin tinggi profit, semakin dianggap berhasil. Tetapi dalam produksi syariah, profit penting, profit penting. Islam tidak anti keuntungan, tetapi profit tidak berdiri sendirian. Ia berjalan bersama halal, keadilan, amanah, kemanfaatan sosial, dan juga keberkahan. Ini perbedaannya yang sangat mendasar. Coba kita gunakan ilustrasi sederhana. Bayangkan ada dua produsen. Produsen pertama memperoleh keuntungan sangat besar, tetapi melakukan manipulasi kualitas, mengurangi standar keamanan, mengeksploitasi pekerja, mengabaikan dampak lingkungan. Secara angka mungkin sukses, tetapi menurut ekonomi syariah, apakah ini keberhasilan? Belum tentu. Sekarang produsen kedua, keuntungannya baik, tetapi proses bisnisnya transparan, jujur, halal, memperhatikan kualitas, menghormati pekerja, peduli lingkungan. Dalam perspektif ekonomi syariah, ini jauh lebih dekat dengan konsep produksi ideal. Nah, teman-teman, ini penting dipahami karena kadang masyarakat hanya melihat hasil akhir, omset besar, cabang banyak, viral, tetapi lupa menanyakan bagaimana prosesnya. Padahal dalam Islam, proses memiliki nilai yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada produksi sebagai amanah dan ibadah. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat menarik nih, produksi sebagai ibadah. Mungkin sebagian orang berpikir, bagaimana mungkin produksi diangkat ibadah? Bukan ibadah itu sholat, puasa, zakat. Nah, disinilah luasnya ajaran Islam. Dalam Islam, aktivitas duniawi dapat menjadi ibadah karena dijalankan dengan niat benar dan cara yang benar. Mari kita gunakan contoh. Seorang petani bangun pagi, bekerja keras, menanam tanaman, menghasilkan pangan, memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika dilakukan dengan cara halal, bukankah ada nilai ibadah di sana? Nah, seorang pengusaha membuka lapangan kerja, membayar upah secara adil, menjual produk berkualitas, membantu kebutuhan masyarakat,
Bukankah ini juga bentuk kontribusi sosial? Nah, inilah yang membuat konsep kerja dalam Islam sangat kuat. Islam menghargai produktivitas, menghargai usaha, menghargai kerja keras, tetapi Islam juga menekankan nilai amanah. Nah, kata amanah ini penting karena produsen memegang tanggung jawab besar. Makanan yang diproduksi akan dimakan masyarakat. Obat yang diproduksi akan digunakan manusia. Teknologi yang diproduksi akan mempengaruhi kehidupan. Artinya, kesalahan produksi bisa berdampak luas. Karena itu, dalam ekonomi syariah, produsen tidak boleh bekerja secara sembrono. Harus ada kualitas, harus ada integritas, harus ada tanggung jawab. Nah, ini juga berkaitan dengan konsep ihsan. Ihsan berarti melakukan sesuatu secara baik, sungguh-sungguh, dan profesional. Jadi, menjadi produsen muslim bukan berarti asal halal saja, tetapi juga harus berkualitas, profesional, kompeten, berkinerja baik, karena kualitas juga bagian dari etika Islam. Nah, adapun tantangan produksi dalam era modern, sekarang mari kita bawa pembahasan ini ke dunia yang lebih modern. Karena teori ekonomi syariah harus mampu membaca realitas hari ini. Coba lihat perkembangan ekonomi sekarang. Adanya digital ekonomi, marketplace, automasi industri, globalisasi, green ekonomi, perubahan ini terjadi sangat cepat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana produksi syariah menghadapi dunia modern? Ini pertanyaannya penting karena tantangan produsen hari ini tidak sederhana. Misalnya, persaingan global, produsen dituntut cepat, murah, efisien, dan juga inovatif. Tetapi kadang tekanan pasar membuat sebagian pelaku usaha tergoda mengambil jalan pintas, mengurangi kualitas, mengabaikan etika, mengorbankan pekerja, mengejar keuntungan instan. Nah, disinilah prinsip syariah diuji. Contoh lain, masalah lingkungan. Hari ini isu sustainability menjadi pembahasan global. Populasi, polusi, sampah industri, deforestasi. Pertanyaannya, apakah Islam punya pandangan mengenai ini? Tentu saja punya, karena Islam melarang kerusakan, mendorong keseimbangan, mendorong tanggung jawab terhadap bumi. Maka produksi syariah juga harus berbicara tentang keberlanjutan, bukan hanya keuntungan hari ini, tetapi keberlangsungan kehidupan masa depan. Nah, adapun studi kasus produksi modern, sekarang kita masuk kepada studi kasus kecil. Karena mahasiswa tidak hanya perlu memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis praktik nyata. Nah, mari kita ambil contoh industri makanan halal. Hari ini pasar halal berkembang luar biasa. Makanan, kosmetik, farmasi, pariwisata halal, fashion muslim. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah cukup hanya memasang label halal? Nah, belum tentu, karena produksi syariah tidak berhenti pada label, tetapi juga mencakup bahan, proses, distribusi, transparansi, dan keamanan produk. Nah, ini sangat penting. Nah, sebagai contoh lain, fast fashion industry, pakaian murah, produksi cepat, tren berganti cepat, tetapi dibalik kadang muncul isu upah pekerja rendah, eksploitasi tenaga kerja, limbah tekstil. Nah, bagaimana ekonomi syariah membaca fenomena ini? Inilah pentingnya analisis syariah terhadap industri modern. Contoh lain, bisnis digital. Sekarang banyak orang berjualan online, menjadi konten kreator, menjual jasa digital, mengembangkan aplikasi.
Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana menjaga prinsip produksi syariah di ruang digital? Apakah informasi produk jujur? Apakah ada manipulasi? Apakah ada penipuan digital? Nah, ini semua menjadi bagian dari tantangan ekonomi Islam kontemporer. Nah, sekarang kita masuk ke satu pembahasan terakhir yang sangat penting, peran produsen muslim dalam membangun ekonomi. Kadang kita melihat produsen hanya sebagai pencari keuntungan, padahal perannya jauh lebih luas. Produsen membuka lapangan kerja, produsen menciptakan barang dan jasa, produsen menggerakkan ekonomi, dan produsen juga membantu distribusi kesejahteraan. Nah, bayangkan jika produsen muslim menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah yang jujur, amanah, adil, peduli sosial, maka dampaknya besar, bukan hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat. Karena itu, ekonomi syariah tidak hanya membutuhkan konsumen yang sadar, tetapi juga membutuhkan produsen yang bertanggung jawab. Dan mungkin siapa tahu suatu nanti sebagian dari teman-teman mahasiswa yang sedang belajar hari ini akan menjadi pelaku usaha, pemilik bisnis, produsen, inovator, pencipta lapangan kerja. Kalau itu terjadi, maka pertanyaannya bukan hanya berapa besar bisnis saya, tapi apa dampak bisnis saya bagi masyarakat? Apakah usaha saya membawa manfaat? Apakah usaha saya mendekatkan saya pada keberkahan? Nah, inilah efisiensi besar produksi dalam ekonomi syariah. Sekarang kita memasuki pembahasan inti kita, yaitu mengenai produksi dalam ekonomi syariah. Dan saya ingin memulai bagian ini dengan satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya produksi itu? Kalau kita mendengar kata produksi, biasanya pikiran kita langsung menuju ke pabrik, mesin, industri, barang, manufaktur. Padahal cakupan produksi jauh lebih luas daripada itu. Nah, teman-teman, secara umum produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perhatikan kalimat ini, menghasilkan barang atau jasa. Artinya, ketika petani menanam padi, itu produksi. Ketika pengusaha membuat roti, itu produksi. Ketika programmer membuat aplikasi, itu produksi. Ketika dosen mengajar, memberikan jasa pendidikan, itu juga bagian dari produksi jasa. Jadi, produksi tidak selalu berarti membuat barang fisik. Sekarang saya ingin bertanya, mengapa manusia melakukan produksi? Nah, jawabannya itu sederhana. Karena manusia mempunyai kebutuhan dan kebutuhan manusia terus berkembang. Nah, disinilah produksi menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi. Karena tanpa produksi tidak ada barang, tidak ada jasa, tidak ada aktivitas ekonomi, dan tidak ada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, tetapi ekonomi syariah juga mengajak kita melihat produksi dari sudut pandang yang lebih dalam. Islam tidak hanya bertanya, apa itu produksi? Tetapi juga bagaimana proses produksinya, apa tujuan dari produksi ini dilakukan, dan apa produk itu membawa manfaat. Dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat ekonomi Islam memiliki karakter tersendiri. Nah, mari kita bandingkan secara sederhana. Dalam ekonomi konvensional, produksi sering dipahami sebagai aktivitas untuk menciptakan nilai guna serta memperoleh keuntungan ekonomi. Dan tidak ada yang salah dengan mencari keuntungan, karena bisnis memang membutuhkan keuntungan agar bisa bertahan. Tetapi dalam ekonomi syariah, keuntungan bukan satu-satunya tujuan. Ada nilai lain yang sangat penting, yaitu halalnya, keadilannya, maslahahnya, dan
keberkahannya. Nah, inilah yang penting karena dalam Islam aktivitas produksi bukan hanya kegiatan ekonomi tetapi juga aktivitas moral, bahkan bisa bernilai ibadah. Nah, coba kita renungkan jika seseorang bekerja dengan jujur, membuat produk yang bermanfaat, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan usaha secara amanah, bukankah itu juga bentuk kontribusi sosial? Nah, Islam menghargai produktivitas seperti ini. Teman-teman, sekarang kita masuk lebih jauh. Apa saja faktor produksi? Nah, dalam ekonomi secara umum, kita mengenal tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan dalam ekonomi syariah, faktor ini juga penting, tetapi penggunaannya harus berada dalam koridor etika. Nah, contohnya itu tenaga kerja. Islam mengakui pentingnya tenaga kerja, tetapi Islam juga melindungi hak pekerjanya. Upah yang adil, perlakuan manusiawi, tidak ada eksploitasi, tidak ada kezoliman. Nah, ini yang penting karena kadang dalam praktik ekonomi modern, peningkatan produksi dilakukan dengan menekankan pekerja, jam kerja yang berlebihan, upahnya rendah, lingkungan kerjanya buruk. Nah, maka yang menjadi pertanyaannya, apakah peningkatan produktivitas boleh mengorbankan keadilan? Nah, dalam ekonomi syariah, jawabannya jelas tidak. Karena tujuan ekonomi Islam bukan sekedar efisiensi, tetapi efisiensi yang bermoral. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Nah, jika saya bertanya, apa tujuan orang berproduksi? Nah, sebagian besar mungkin menjawab untuk mendapatkan keuntungan. Dan jawabannya itu tentu benar. Keuntungan memang penting. Bisnis tanpa keuntungan sulit bertahan. Tetapi dalam Islam, tujuan produksi jauh lebih luas. Pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Ini yang poin yang penting. Produksi membantu masyarakat memperoleh makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan transportasi. Artinya, produksi memiliki fungsi sosial. Kedua, menciptakan kemaslahatan. Nah, konsep maslahah muncul kembali karena ekonomi syariah selalu berbicara tentang manfaat. Produksi yang baik bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata. Sekarang saya ingin memberi contoh. Ada perusahaan yang memproduksi makanan sehat berkualitas, membantu masyarakat memperoleh nutrisi yang baik, menjaga keamanan pangan. Apakah ini hanya bisnis? Tentu saja tidak. Ada dimensi dimanfaatkan sosial di dalamnya. Contoh lain, ada usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat, membantu ekonomi keluarga, meningkatkan kesejahteraan lingkungan. Nah, ini juga bentuk kontribusi produksi. Nah, teman-teman, dalam Islam, motivasi produksi tidak boleh berhenti pada materialisme. Islam mengakui keuntungan, tetapi Islam juga mengenal konsep falah. Apa itu falah? Nah, falah itu kesuksesan dunia dan akhirat. Ini yang menarik karena berarti seorang produsen muslim tidak hanya bertanya berapa laba saya, tetapi juga apakah usaha saya halal, apakah usaha saya bermanfaat, apakah usaha saya memberi dampak baik, apakah usaha saya mendekatkan saya pada keberkahan. Nah, inilah perbedaan penting. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman melihat dunia bisnis modern. Hari ini banyak perusahaan sukses secara finansial, tetapi muncul pertanyaan etis. Apakah produknya aman? Apakah informasinya jujur?
Apakah pekerjaannya diperlakukan adil? Apakah lingkungannya dijaga? Nah, pertanyaan seperti ini sangat relevan dalam ekonomi syariah karena Islam tidak memisahkan bisnis dari moralitas. Nah, motivasi produksi dalam Islam juga berkaitan dengan ibadah. Ibadah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana produksi bisa menjadi ibadah? Nah, mari kita pahami, jika seseorang bekerja dengan niat halal, mencari nafkah halal, memberi manfaat, menjalankan usaha dengan amanah, maka aktivitas ekonominya memiliki nilai ibadah. Ini konsep yang sangat kuat dalam Islam. Artinya, agama tidak hanya hadir di masjid, tetapi juga hadir di pasar, di pabrik, di kantor, di toko, di industri. Nah, inilah yang membuat ekonomi Islam sangat komprehensif. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Nah, apa saja sih prinsip produksi dalam ekonomi syariah? Nah, yang pertama itu prinsip halal dan thayyib. Ini fondasi. Produk yang dihasilkan tentunya harus halal, prosesnya halal, bahannya halal, tujuannya halal, dan hasilnya memberi manfaat bagi masyarakat. Coba kita gunakan contoh sederhana. Apakah produsen muslim boleh memproduksi barang yang merusak masyarakat? Misalnya, produk ilegal, produk berbahaya, produk yang menipu konsumen? Jawabannya tentu tidak. Karena produksi dalam Islam harus selaras dengan kemaslahatan. Nah, yang kedua, keadilan. Prinsip ini sangat penting. Adil terhadap pekerja, adil terhadap konsumen, adil terhadap mitra usaha, dan adil terhadap lingkungan. Nah, jadi ini yang menarik karena kadang perusahaan berbicara tentang profit tetapi melupakan keadilan. Padahal dalam ekonomi syariah, keuntungan tanpa keadilan menjadi persoalan serius. Nah, adapun yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Produksi tidak boleh hanya memikirkan keuntungan pemilik modal, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat. Sekarang kita lihat contoh modernnya, produksi industri yang menghasilkan polusi, kerusakan lingkungan, limbah, eksploitasi sumber daya. Nah, pertanyaannya, apakah semua ini sesuai dengan prinsip syariah? Nah, disinilah pentingnya konsep tanggung jawab sosial. Keempat, adapun efisiensi dan profesionalisme. Islam mengajarkan kualitas kerja, produktivitas, kompetensi, perencanaan, pengelolaan yang baik. Karena menjadi produsen muslim bukan berarti anti efisiensi. Justru Islam mendorong profesionalisme tetapi yang tetap bermoral. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu studi kasus kecil. Bayangkan ada dua bisnis. Bisnis pertama keuntungannya besar, tetapi produknya menipu kualitas, pelayanannya buruk, pekerjaannya dieksploitasi. Nah, adapun bisnis yang kedua mencari keuntungan juga, tetapi transparan, jujur, menjaga kualitas, menghormati pekerja, menjaga halal. Nah, menurut Anda mana yang lebih sesuai dengan prinsip produk syariah? Nah, disinilah analisis mahasiswa diperlukan. Karena kita bukan sekadar menghafal teori, tetapi mampu membaca praktik ekonomi nyata menggunakan perspektif syariah. Nah, teman-teman, pada akhirnya produksi dalam ekonomi Islam bukan sekadar proses menghasilkan barang dan jasa, tetapi proses menghadirkan manfaat, menjalankan amanah, membangun kesejahteraan, menjaga nilai moral, dan mencari keberkahan bersama. Keuntungan itulah efisiensi besar produksi dalam ekonomi syariah.
sebelum kita menutup pembahasan produksi dalam ekonomi syariah, saya ingin kita memperdalam analisis, karena semakin kita membahas produksi, semakin terlihat bahwa produksi dalam Islam bukan sekedar urusan membuang barang lalu menjualnya, tetapi menyangkut cara berpikir ekonomi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan orientasi kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tambahan yang sangat penting, perbandingan produksi konvensional dan produksi syariah. Nah, teman-teman, mari kita mulai dari pertanyaan sederhana, apa perbedaan mendasar produksi konvensional dan produksi syariah? Coba kita pikirkan kalau kita melihat teori ekonomi modern, tujuan perusahaan sering dirumuskan cukup jelas, meningkatkan profit, memperbesar market share, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, memaksimalkan keuntungan, dan secara bisnis ini emang logis. Tetapi ekonomi Islam bertanya lebih jauh, apakah profit cukup menjadi satu-satunya kompas? Nah, disinilah mulai muncul perbedaan. Dalam produksi konvensional, seringkali ukuran keberhasilan sangat terpusat pada laba. Semakin tinggi profit, semakin dianggap berhasil. Tetapi dalam produksi syariah, profit penting, saya ulangi, profit penting. Islam tidak anti keuntungan, tetapi profit tidak berdiri sendirian. Ia berjalan bersama halal, keadilan, amanah, kemanfaatan sosial, dan juga keberkahan. Ini perbedaannya yang sangat mendasar. Coba kita gunakan ilustrasi sederhana. Bayangkan ada dua produsen. Produsen pertama memperoleh keuntungan sangat besar, tetapi melakukan manipulasi kualitas, mengurangi standar keamanan, mengeksploitasi pekerja, mengabaikan dampak lingkungan. Secara angka mungkin sukses, tetapi menurut ekonomi syariah, apakah ini keberhasilan? Belum tentu. Sekarang produsen kedua, keuntungannya baik, tetapi proses bisnisnya transparan, jujur, halal, memperhatikan kualitas, menghormati pekerja, peduli lingkungan. Dalam perspektif ekonomi syariah, ini jauh lebih dekat dengan konsep produksi ideal. Nah, teman-teman, ini penting dipahami karena kadang masyarakat hanya melihat hasil akhir, omset besar, cabang banyak, viral, tetapi lupa menanyakan bagaimana prosesnya. Padahal dalam Islam, proses memiliki nilai yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada produksi sebagai amanah dan ibadah. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat menarik nih, produksi sebagai ibadah. Mungkin sebagian orang berpikir, bagaimana mungkin produksi diangkat ibadah? Bukan ibadah itu sholat, puasa, zakat. Nah, disinilah luasnya ajaran Islam. Dalam Islam, aktivitas duniawi dapat menjadi ibadah karena dijalankan dengan niat benar dan cara yang benar. Mari kita gunakan contoh. Seorang petani bangun pagi, bekerja keras, menanam tanaman, menghasilkan pangan, memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika dilakukan dengan cara halal, bukankah ada nilai ibadah di sana? Nah, seorang pengusaha membuka lapangan kerja, membayar upah secara adil, menjual produk berkualitas, membantu kebutuhan masyarakat. Bukankah ini juga bentuk kontribusi sosial? Nah, inilah yang membuat konsep kerja dalam Islam sangat kuat. Islam menghargai produktivitas, menghargai usaha, menghargai kerja keras, tetapi Islam juga menekankan nilai amanah. Nah, kata amanah ini penting karena produsen memegang tanggung jawab besar. Makanan yang diproduksi akan dimakan masyarakat. Obat yang diproduksi akan digunakan manusia. Teknologi yang diproduksi akan mempengaruhi kehidupan.
Artinya, kesalahan produksi bisa berdampak luas. Karena itu, dalam ekonomi syariah, produsen tidak boleh bekerja secara sembrono. Harus ada kualitas, harus ada integritas, harus ada tanggung jawab. Nah, ini juga berkaitan dengan konsep ihsan. Ihsan berarti melakukan sesuatu secara baik, sungguh-sungguh, dan profesional. Jadi, menjadi produsen muslim bukan berarti asal halal saja, tetapi juga harus berkualitas, profesional, kompeten, berkinerja baik, karena kualitas juga bagian dari etika Islam. Nah, adapun tantangan produksi dalam era modern, sekarang mari kita bawa pembahasan ini ke dunia yang lebih modern. Karena teori ekonomi syariah harus mampu membaca realitas hari ini. Coba lihat perkembangan ekonomi sekarang. Adanya digital ekonomi, marketplace, automasi industri, globalisasi, green ekonomi. Perubahan ini terjadi sangat cepat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana produksi syariah menghadapi dunia modern? Ini pertanyaannya penting karena tantangan produsen hari ini tidak sederhana. Misalnya, persaingan global, produsen dituntut cepat, murah, efisien, dan juga inovatif. Tetapi kadang tekanan pasar membuat sebagian pelaku usaha tergoda mengambil jalan pintas, mengurangi kualitas, mengabaikan etika, mengorbankan pekerja, mengejar keuntungan instan. Nah, disinilah prinsip syariah diuji. Contoh lain, masalah lingkungan. Hari ini isu sustainability menjadi pembahasan global. Populasi, polusi, sampah industri, deforestasi. Pertanyaannya, apakah Islam punya pandangan mengenai ini? Tentu saja punya. Karena Islam melarang kerusakan, mendorong keseimbangan, mendorong tanggung jawab terhadap bumi. Maka produksi syariah juga harus berbicara tentang keberlanjutan, bukan hanya keuntungan hari ini, tetapi keberlangsungan kehidupan masa depan. Nah, adapun studi kasus produksi modern, sekarang kita masuk kepada studi kasus kecil. Karena mahasiswa tidak hanya perlu memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis praktik nyata. Nah, mari kita ambil contoh industri makanan halal. Hari ini pasar halal berkembang luar biasa. Makanan, kosmetik, farmasi, pariwisata halal, fashion muslim. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah cukup hanya memasang label halal? Nah, belum tentu, karena produksi syariah tidak berhenti pada label, tetapi juga mencakup bahan, proses, distribusi, transparansi, dan keamanan produk. Nah, ini sangat penting. Nah, sebagai contoh lain, fast fashion industry, pakaian murah, produksi cepat, tren berganti cepat, tetapi dibalik kadang muncul isu upah pekerja rendah, eksploitasi tenaga kerja, limbah tekstil. Nah, bagaimana ekonomi syariah membaca fenomena ini? Inilah pentingnya analisis syariah terhadap industri modern. Contoh lain, bisnis digital. Sekarang banyak orang berjualan online, menjadi konten kreator, menjual jasa digital, mengembangkan aplikasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana menjaga prinsip produksi syariah di ruang digital? Apakah informasi produk jujur? Apakah ada manipulasi? Apakah ada penipuan digital? Nah, ini semua menjadi bagian dari tantangan ekonomi Islam kontemporer. Nah, sekarang kita masuk ke satu pembahasan terakhir yang sangat penting. Peran produsen muslim dalam membangun ekonomi. Kadang kita melihat produsen hanya sebagai pencari keuntungan, padahal perannya jauh lebih luas.
Produsen membuka lapangan kerja, produsen menciptakan barang dan jasa, produsen menggerakkan ekonomi, dan produsen juga membantu distribusi kesejahteraan. Nah, bayangkan jika produsen muslim menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah yang jujur, amanah, adil, peduli sosial, maka dampaknya besar, bukan hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat. Karena itu, ekonomi syariah tidak hanya membutuhkan konsumen yang sadar, tetapi juga membutuhkan produsen yang bertanggung jawab. Dan mungkin siapa tahu suatu nanti sebagian dari teman-teman mahasiswa yang sedang belajar hari ini akan menjadi pelaku usaha, pemilik bisnis, produsen, inovator, pencipta lapangan kerja. Kalau itu terjadi, maka pertanyaannya bukan hanya berapa besar bisnis saya, tapi apa dampak bisnis saya bagi masyarakat? Apakah usaha saya membawa manfaat? Apakah usaha saya mendekatkan saya pada keberkahan? Nah, inilah efisiensi besar produksi dalam ekonomi syariah. Baik teman-teman, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini mengenai produksi dalam ekonomi syariah. Dan kalau kita perhatikan bersama, materi yang kita pelajari hari ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan modern, sangat dekat dengan realitas ekonomi hari ini, sangat dekat dengan dunia kerja, dunia bisnis, dunia industri, dunia kewirausahaan, karena pada dasarnya manusia selalu hidup di tengah aktivitas produksi. Setiap hari ada orang yang menanam, ada orang yang membuat makanan, ada orang yang mengembangkan teknologi, ada orang yang menciptakan layanan, dan juga ada orang yang menciptakan inovasi. Artinya ekonomi bergerak karena adanya aktivitas produksi. Tetapi pertanyaannya, apakah semua produksi otomatis baik? Nah, disinilah pentingnya ekonomi syariah, karena ekonomi Islam tidak hanya bertanya berapa banyak yang diproduksi, tetapi juga bertanya apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa produksi dilakukan, apa dampaknya bagi masyarakat. Nah teman-teman, hari ini kita belajar bahwa produksi dalam Islam bukan sekedar kegiatan menghasilkan barang dan jasa, bukan sekadar kegiatan bisnis, bukan sekadar aktivitas memperoleh keuntungan, tetapi lebih luas dari itu. Produksi dalam ekonomi syariah memiliki dimensi ekonomi, moral, sosial, bahkan spiritual. Ini penting karena dalam sebagian cara pandang modern, kadang bisnis dipisahkan dari etika, pasar dipisahkan dari moral, keuntungan dipisahkan dari tanggung jawab. Padahal dalam Islam, nilai dan ekonomi berjalan bersama. Nah teman-teman, kita juga belajar mengenai tujuan produksi dalam Islam, bahwa keuntungan memang penting. Saya ulangi, keuntungan itu emang penting, karena bisnis tanpa keuntungan sulit bertahan. Tetapi ekonomi Islam mengajarkan bahwa keuntungan bukan satu-satunya tujuan. Adanya keberkahan, adanya kemanfaatan, adanya maslahah, adanya fala, adanya tanggung jawab sosial. Dan konsep ini sangat menarik karena ia mengubah cara manusia melihat kesuksesan. Kesuksesan tidak hanya diukur dari omset, tidak hanya dari laba, tidak hanya dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari kualitas, proses, dan dampaknya bagi kehidupan. Sekarang saya ingin mengajak kita merenungkan sebentar. Bayangkan ada perusahaan besar, pendapatannya sangat luar biasa, produknya terkenal, keuntungannya tinggi. Nah, tetapi produk itu merusak lingkungan, menekan pekerja, menipu konsumen, mengorbankan kesehatan masyarakat. Pertanyaannya, apakah itu keberhasilan? Dalam perspektif ekonomi syariah, pertanyaan ini tidak sesederhana angka laporan keuangan, karena Islam mengajak manusia melihat gambaran yang lebih utuh. Kita juga membahas bahwa produksi dapat menjadi ibadah, dan menurut saya ini salah satu konsep paling indah dalam ekonomi syariah Islam. Karena Islam tidak membatasi nilai ibadah hanya pada ritual, tetapi juga pada aktivitas produktif yang dijalankan secara benar.
Petani bekerja dengan jujur, pedagang yang amanah, pengusaha yang bertanggung jawab, produsen yang menjaga kualitas. Semuanya bisa memiliki nilai ibadah. Nah, ini memberikan makna yang sangat dalam terhadap dunia bekerja. Karena bekerja bukan hanya soal mencari penghasilan, tetapi juga soal memberi manfaat, menjalankan amanah, membangun kehidupan manusia. Nah, kita hidup di era ekonomi yang berubah sangat cepat. Bisnis digital berkembang, marketplace berkembang, globalisasi berkembang, kompetisi semakin tinggi. Dan di tengah perubahan ini, tantangan etika ekonomi juga semakin besar. Kadang tekanan pasar mendorong sebagian pelaku usaha mengambil jalan cepat, mengurangi kualitas, mengabaikan kejujuran, mengorbankan prinsip. Nah, disinilah ekonomi syariah sangat-sangat relevan karena tidak mengingatkan bahwa kecepatan tidak boleh mengalahkan integrasi, efisiensi tidak boleh menghancurkan keadilan, profit tidak boleh menghapus moralitas. Nah, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan relatif, mungkin suatu hari nanti sebagian dari Anda akan menjadi wirausahawan, pengusaha, manajer, pemilik UMKM, pemimpin perusahaan, pelaku industri. Nah, jika hari itu datang, apa yang akan orientasi Anda? Apakah hanya mengejar laba atau juga membangun manfaat? Apakah hanya memperbesar bisnis atau juga menjaga nilai? Apakah hanya memikirkan pertumbuhan atau juga memikirkan dampak sosial? Nah, pertanyaan seperti inilah yang menjadi inti ekonomi syariah, karena ekonomi Islam bukan sekadar sistem transaksi, tetapi juga sistem nilai, sistem tanggung jawab, sistem pembangunan manusia. Saya berharap setelah pembelajaran ini, ketika kita melihat bisnis, kita tidak lagi hanya melihat angka, tetapi juga melihat proses, nilai, etika, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Karena pada akhirnya, produksi yang ideal menurut Islam bukan hanya produksi yang menghasilkan keuntungan, tetapi produksi yang menghadirkan kemanfaatan, menjaga keadilan, menghormati manusia, dan juga menjaga lingkungan, dan mendekatkan pelakunya kepada nilai-nilai kebaikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semangat belajar serta partisipasi teman-teman semuanya. Semoga materi yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat, memperluas pemahaman kita sebagai mengenai ekonomi syariah, dan menjadi bekal dalam memahami praktik ekonomi modern secara lebih kritis dan lebih bernilai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.